Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Sirohyani dengan NPM 22411133 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis materi 11, yaitu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan di mana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat, waktu, atau jumlah utangnya. Selanjutnya ada proses kepailitan, yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debit pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Kepengurusan harta kekayaan ini beralih kepada kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya, syarat kepailitan di Indonesia yaitu pertama, terdapat 2 kreditor atau lebih yang tidak dibayar lunas, setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, adanya perjanjian yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga, utang yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Yang terakhir, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh pengadilan negara apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa 2 syarat kepailitan telah dipenuhi. Dengan demikian, untuk memenuhi syarat kepailitan di Indonesia harus terdapat 2 kreditor atau lebih yang tidak dibayar lunas, setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya, asas hukum kepailitan. Yang pertama ada keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan penata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Yang kedua ada asas kelangsungan usaha. Debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Yang terakhir ada asas keadilan. Pada asas ini, kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kemudian ada tujuan-tujuan kepailitan, yaitu yang pertama untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur. Yang kedua, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Dan yang terakhir, menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU adalah upaya restrukturisasi utang yang dilakukan sebelum pengajuan kepailitan. Dalam PKPU, perusahaan atau individu yang mengalami kesulitan keuangan mencoba mencapai kesepakatan dengan kreditur untuk membayar kembali utang mereka dalam jangka waktu tertentu.
proses PKPU. Yang pertama, permohonan PKPU. Yang kedua, penunjukan pengawas PKPU. Yang ketiga, perundingan dengan kreditur. Yang keempat, penetapan kesepakatan. Dan yang terakhir, implementasi kesepakatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.